Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi wa'dihi tambayithul qulubu fayamalu sahibuha fil qurbat wa bi i'adihi taqsha'irul juludu fa abta'ada sahibuha 'anil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musyaffa'u bi anwa'i syafa'at. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala aidan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Pemirsa TV One rahimakumullah. Pertama dan yang utama, segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah adalah penggenggam segala kekuasaan. Allah adalah sumber segala kejadian. Allah adalah pengatur segala keadaan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah. Kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon solusi dari berbagai macam problem, resah, gundah, musibah serta berbagai masalah. Dari Allah semua berasal dan akhirnya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua akan kembali kepada Allah setelah tiba waktunya ajal dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada anak yatim piatu yang tiada ayah tiada ibu, tetapi hidupnya sangat suka membantu. Kedatangannya di dunia ini membawa berkah. Beliau tidak pernah menyerah kepada kaum-kaum jahiliyah, walaupun dicaci, dihina, difitnah, disiksa, dilecehkan, tidak pernah putus asa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita jadikan qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melaksanakan, dalam mensyiarkan, dalam mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Subhanallah, pada suatu hari hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, saya kembali bahwa saya ini ngefans banget dengan Anas bin Malik. Subhanallah, hadis ini kalau kita buka di kitab Riyadhus Shalihin ini di bab 14. Kalau di Bukhari hadis yang ke 6000 ke sana. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Suatu hari ada 3 sahabat yang berkunjung kepada istri-istri Rasulullah, Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Kenapa sahabat ini berkunjung kepada Rasulullah, kepada azwajin Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ingin mempertanyakan, mereka ingin meminta penjelasan bagaimana tindak tanduk, bagaimana akwal ahwal Rasulullah di dalam rumah, bagaimana tindakan Rasulullah secara domestik. Karena tindakan Rasulullah yang di publik itu diketahui, jamaahnya di masjid bagaimana, beliau berinteraksi muamalah di pasar bagaimana, beliau memimpin perang bagaimana, beliau menengok orang sakit bagaimana. Semua ahwal-akwal,
semua tindak tanduk, semua perilaku Rasulullah yang di luar itu bisa dilihat dengan jelas oleh sahabat. Tetapi tindak tanduk Rasulullah yang di rumah, sahabat-sahabat tidak tahu kecuali sahabat-sahabat terdekat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Lalu 3 sahabat tadi meminta penjelasan, meminta keterangan dari azwajin nabiyyi, istri-istri Rasulullah. Falamma ukhbiru, kemudian ketika dijelaskan, jadi Rasulullah itu sholatnya begini, kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya. Kalau pemirsa belum sholat udah bengkak-bengkak duluan. Ya. Rasulullah itu puasanya begini, Rasulullah itu bagaimana tindak tanduknya di rumah, dijelaskan oleh azwajin nabiyyi. Kemudian 3 sahabat tadi setelah mendengarkan keterangan dari azwajin nabi, istri-istri Rasulullah, ka'annahum taqalluha. Mereka berasumsi, mereka menyimpulkan bahwa amal kita ini sedikit. Aina nahnu min nabiyyin qad taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana kita ini? Dosanya belum diampuni, amalnya enggak seberapa, ilmu enggak seberapa, tapi ibadahnya Rasulullah luar biasa. Akhirnya 3 sahabat ini pulang dengan persepsi yang salah. Ya, maka salah persepsi bisa menyiksa diri. Biar enggak salah persepsi, ngaji. Karena ibadah itu tidak hanya berdasarkan hiroh, semangat dan sebagainya, tapi harus ilmu. Lalu 3 orang tadi yang pulang dari istri Rasulullah, qala ahaduhum, orang itu karena punya spesifikasi berbeda. Ada yang jago A enggak jago B. Ada yang jago puasa tapi enggak jago tilawah. Ada yang jago tilawah tapi enggak jago sholat malam dan sebagainya. Akhirnya 3 orang ini pulang dengan asumsi yang berbeda. Qala ahaduhum amma ana fa usolli al-laila abadan. Wah, ini yang satu ini. Saya kalau puasa nggak betah. Boro-boro Ramadan yang banyak temennya, boro-boro puasa Senin Kemis, boro-boro Ayalumul Bait, boro-boro puasa Daud. Orang puasa Ramadan banyak temennya berat. Dia puasa nggak jago, tapi fa anna usolli al-laila abadan fala arqud. Ini yang satu, tapi saya jago melek malam, maka saya akan sholat malam semalam suntuk dari isya sampai subuh, nggak pulang, istri nggak diurusin, anak masa bodoh. Ini yang pertama. Kalau jomblo nggak masalah. Lalu yang kedua, aduh kalau saya sholat malam berat. Waqala al-akhar, lalu yang kedua mengatakan, saya sholat malam gak jago, tapi wa ana asumud dahra wala uftir. Saya gak jago sholat malam, tapi jago puasa. Kalaupun gak puasa memang saya miskin, gak ada yang dimakan, ya jadi gak hebat-hebat amat gitu. Tapi wala uftiru abadan, ana asumud dahra wala uftiru abadan. Saya akan puasa sepanjang hayat. Lalu yang ketiga ini gak jago puasa, gak jago sholat malam, tapi dia gak pede sama cewek. Maka yang ketiga waqala al-akhar, yang ketiga ini bilang wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Saya puasa gak jago, boro-boro jam 7 aja udah mie ayam, jam 8 sudah tongseng, pagi sudah makanan, boro-boro. Saya gak baju sholat malam, tapi kalau urusan cewek saya gak jago. Maka ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Ini salah. Saya akan jomblo sampai mati. Saya akan menjadi presiden jomblo internasional. Nah, ini 3 sahabat ini. Lalu ketika Rasulullah mendengar ini, 3 persepsi sahabat yang datang ke istri beliau, maka Rasulullah mendatangi itu 3 sahabat tadi, meluruskan persepsi yang salah dalam taat, persepsi yang salah dalam mengiktiba, persepsi yang salah dalam ketaatan. Lalu Rasul mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Pemirsa TV One, jadi Rasulullah mendatangi sahabat. Jadi kalau dia salah paham, gagal paham sampai mati berbahaya. Lalu dikatakan,
antumul ladzi qultum kadza wa kadza, sampean tadi yang ngomong mau sholat malam semalam suntuk nggak pakai tidur. Antum tadi yang bilang mau puasa semalamnya nggak pakai buka. Antum yang bilang kamu mau jomblo sampai mati. Betul, betul wahai Rasulullah. Lalu Rasul menjelaskan, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Wahai sahabat semua, terutama 3 orang yang salah gagal paham tadi, saya ini paling takwa kepada Allah. Saya ini orang paling la akhsyakum lillah, orang paling takut kepada Allah. Walakin aqumu wa arqudu. Walakin usalli al-laila wa arqudu. Saya sholat malam, tapi tidak semalam suntuk. Tapi tidak dari isya sampai subuh. Wa ana asumu wa uftiru. Saya puasa Daud, saya puasa Ayyamul Bait, saya puasa Arafah, saya puasa Syawal dan sebagainya, tetapi waktunya azan maghrib, Allahu Akbar, buka puasa. Ya, tapi jangan salah, asar azannya mirip, buka juga gitu ya. Lalu yang ketiga, saya juga wa atazawwaju an-nisa, saya juga menikah. Saya juga menikah. Famar raghiba an sunnati falaisa minni, maka orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, puasa yang enggak pakai buka, sholat malam yang enggak pakai berhenti, lalu jomblo sampai mati, famar raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasulullah, orang yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk umatku. Orang yang jomblo sampai mati bukan karena faktor nasib ya, diniati. Saya pengen jomblo sampai mati, sholat malam nggak pakai berhenti, puasa nggak pakai puasa, itu menyalahi fitrah manusia dan itu menyalahi ittiba dan menyalahi syariat. Pemirsa TV-an rahimakumullah. Jadi ini persepsi yang salah yang diluruskan sebagai bentuk mahabbahnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dalam urusan ibadah yang israf pun Rasulullah tidak menyukainya dan dilarang. Ada kisah yang lain. Dalam hadis yang di bab yang sama diceritakan akhon nabiyyu bainas Salman wa Abu Darda. Jadi di zaman Rasulullah itu adanya namanya al-mu'akhah bainal muslimin. Dipersodarakan antara kaum muhajirin dan ansor, yang persaudaraannya lebih dahsyat, lebih hebat dari kakak adik biologis. Contoh sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ini subhanallah, Abdurrahman bin Auf yang selevel, yang nyambung, sama-sama saudagar waktu di Mekah, lalu di Madinah disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Subhanallah, salah satu bentuk mahabbahnya kepada sahabat adalah saya punya 2 rumah, saya punya 2 toko, saya punya 2 istri. Nah, ini berat. Silakan kamu pilih salah satu rumah saya, silakan kamu pilih salah satu toko saya, dan yang ketiga silakan pilih istri saya. Nah, kalau kita kan begitu, istrinya 2, saya kasih 1 yang tua dan cerewet gitu kan. Dikasih tapi yang cerewet, tokonya yang rongsok, yang nggak laku, yang jauh di pegunungan. Satu rumahnya yang reyat. Ini suruh milih. Antum pilih rumah saya 1, antum pilih toko saya 1, antum pilih istri saya 1. Nah, tapi cantik semua, jadi nggak masalah. Kalau kita suruh juga kamu yang tua, renta, peot, dan sebagainya. Lalu subhanallah, Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda, Salman Al-Farisi ini. Akhirnya ada kisah menarik sebenarnya ini. Ini sebenarnya kisah ini sekarang mungkin orang-orang berat kalau ini bukan didikan Rasulullah. Salman ini orang Persia. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Setelah lama di situ dia tertarik sama seorang akhwat, seorang wanita dari kaum dari orang-orang Madinah. Wajahnya cantik, soleha, dari kedua dia terpandang. Akhirnya dia keterbatasan dialek, keterbatasan komunikasi, dia mengajak sahabatnya Darda, Mak Comblang. Ini hati-hati, makanya kalau cari Mak Comblang, Abu Darda, ana minta tolong antum. Mau ngapain? Ana mau ta'aruf, mau khidbah sama akhwat. Oh sih, yang mana? Akhirnya ditemenin sama Abu Darda. Abu Darda sahabatnya ini. Akhirnya datang melamar, dia sudah siap mahar, sudah siap untuk resepsi dan sebagainya. Subhanallah, dia sampaikan, ana datang di sini mewakili sahabat ana, ini Salman, intinya tertarik sama anak bapak ibu,
Kalau ikhlas ridho pokoknya mau dihidbah, mau jadikan istri. Subhanallah, bapaknya bilang subhanallah, terima kasih keterus terangan antum. Nanti saya tanyakan kepada anak saya, apapun jawaban anak saya akan sampaikan ke antum. Subhanallah. Akhirnya dia berunding sama anaknya, dinyatakan, lalu dia datang lagi, Tuan, mohon maaf, kabar ini mau baik mau buruk saya sampaikan, ini informasi dari anak saya, bahwa anak saya dengan berat hati, mohon maaf lahir batin, menolak tolangan Salman. Bagaikan halilintar menyambar ya. Cuman kalau yang mau ngelamar ini Abu Darda, anak saya mau. Subhanallah, kita bayangkan kalau ini terjadi di masa sekarang. Paling dia ambil obat nyamuk, pakai dia bunuh diri dan sebagainya, dan akan jadi cerita roman picisan aja. Karena sakit hati ditelikung sahabat sendiri. Yang lamarin, makanya besok-besok kalau cari khidbah, cari yang kakek-kakek. Nggak bakalan dia berpindah kepada dia. Jangan cari yang lebih muda, lebih ganteng. Wah, saya nggak mau sama yang lamarin. Nah, gitu, sama yang dilamar. Subhanallah. Tetapi bagaimana didikan Rasulullah ini? Salman, demi Allah, hati memang berat. Karena yang dicintai ternyata mencintai teman sendiri. Ya, pemirsa TV bisa bayangkan. Akhirnya, subhanallah, harta ini saya serahkan ke antum. Silakan jadikan mahar. Dan saya siap jadi saksinya sendiri. Saksi terhadap orang yang dicintai. Berat sekali pemirsa TV rahimakumullah. Ini satu kisah. Dan akhirnya tidak mengurangi pertemanan sedikit pun. Walaupun orang yang dicintainya ternyata lebih mencintai teman sendiri. Mohon maaf yang ceritanya sama ya. Pemirsa TV rahimakumullah, akhirnya apa? Suatu saat fazara Salman Abu Darda. Salman ini sebagai teman yang baik ziarah, berkunjung kepada Abu Darda. Setelah berkunjung, fara'a Umma Darda mutabadzilatan. Dia mengunjungi Ummu Darda, mantan orang yang dicintainya, itu dalam keadaan lusuh, dalam keadaan pokoknya amburadul, dalam keadaan tidak terawat. Kalau orang dendam dulu dapat saya, pasti saya sering ke salon gitu ya. Subhanallah. Akhirnya apa? Lalu ditanya, "Masya'nuki?" Ibu, kenapa ibu kok mutabadzilatan? Kalau orang Jawa ngentowot, lusuh, berantakan, gak terawat. Lalu faqalat, lalu Ummu Darda ini mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ilad dunya. Dia Abu Darda itu sibuk di masjid. Boro-boro ngurusin saya ke salon, boro-boro mikirin sabun, boro-boro mikirin bedak. Pokoknya dia masjid rumah, gak pernah ngurusin saya. Karena laisa lahu hajatun ila dunya. Lalu Abu Darda datang, fasana'a ta'aman. Kalau datangnya teman datang, Salman ini teman karibnya dari bersaudara Rasulullah, lalu dibikin fasana'a ta'aman, dibikinan makanan. Kemudian lalu setelah diberi makanan selesai, mesti nasi goreng atau gitu kalau kita, lalu kul, silakan makan. Kul, silakan makan. Fa'akala, cuman Abu Darda ini enggak makan. Karena ana shaim. Kul fa ana shaimun. Silakan makan karena saya berpuasa. Lalu Salman mengatakan, ma ana biakilin hatta takula. Boro-boro, gimana sih tuan rumah yang baik, masa saya suruh makan, ente tuan rumah puasa. Jadi adabnya ya ikram, ya kalau ente nggak makan saya nggak makan. Ya, saya pernah itu punya pengalaman lucu begitu. Karena pengen ikram, nah, saya waktu di Gunung Kidul itu habis ceramah siang dikasih minum, saya buang itu di bawah begini. Ya, biar nyenengin karena minuman gitu kan, karena masih tanah. Subhanallah, setelah itu keluar nasi, keluar gitu, bingung mau buang kemana. Akhirnya ngaku, saya puasa. Ya tapi kok minumnya habis, padahal saya buang doang. Makanya puasa dari awal aja, kasihan gitu kan. Subhanallah, akhirnya apa? Dia ikut makan. Lalu sebagai teman yang baik dia mabit. Dia mabit di situ. Setelah itu dhahaba li sholatil laili. Dia baru jam 2 malam, ini Abu Darda sudah mau sholat malam. Lalu Salman ini tidur dulu, ini masih kemalaman. Lalu jam 2 beliau bangun lagi mau sholat, ini masih kemalaman. Falamma kana min akhiril laili, ketika sudah akhir malam jam 3, qumil laila fasallaya jami'an. Kemudian duanya sholat malam. Subhanallah, akhirnya paginya
Fadzakara Abu Darda Rasulullah. Abu Darda ini menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini semalam saya punya teman kelihatannya baik tapi tamu kurang ajar. Emang kenapa? Saya kasih makan, saya puasa, saya suruh buat puasa. Saya malam-malam tahajud, baru jam 12 suruh tidur lagi. Jam 2 matahari tidur lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, inna li'ainika alaika haqqun, wa inna li zaujika alaika haqqun, wa inna li faurika alaika haqqun. Karena saudaramu, karena dirimu punya hak. Maka shadaqah Salman, dan Rasulullah membenarkan tindakan Salman yang melarang untuk sholat semalam suntuk dan puasa tanpa berbuka. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi sesuatu yang israf, sesuatu yang berlebihan pada hakikatnya diharamkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa iktidal fil ibadah, iktibal fil muamalah, sehingga amalan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa TV Ban rahimakumullah, marilah segmen ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah doa-doa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, setiap hari kami melihat saudara-saudara kami yang Engkau panggil menghadap-Mu. Setiap hari kami melihat peristiwa kematian, tetapi kadang peristiwa itu tidak menggetarkan hati kami. Terkadang peristiwa itu tidak menjadikan hati kami semakin tunduk kepadamu. Padahal cepat atau lambat kematian itu akan menghampiri kami. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah hidup ini hidup yang penuh Engkau ridhai. Jadikanlah segala urusan kami Engkau bimbing dalam ridhamu. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Kami memohon kepadamu ya Allah, takut dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi rame-rame. Wa nas'alukal qasda fil faqri wal ghina. Kami mohon kepadamu hidup sederhana baik dalam kondisi kaya maupun miskin. Wa nas'aluka kalimatul haq fir ridha wal ghadab. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menyampaikan kebenaran dalam kondisi marah maupun dalam kondisi kami ridha. Ya Allah, la tamna du'aana bidunubina. Jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Wala tamna rahmataka bima'asina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Bill Clinton menek kelopo, cekap semanten tausiah kula. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.